Kembali lagi bersama saya, Fiarama Asri dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem koordinasi atau regulasi dan psikotropika. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan materi berikut ini. Kalian sadar nggak sih teman-teman? Ketika saat kita mendengar lagu, tiba-tiba lagu tersebut terngiang-ngiang terus di kepala kita. Kira-kira kenapa ya? Nah, teman-teman, seluruh gerakan responsif itu sebenarnya telah diatur dan digerakkan oleh sebuah sistem. Sistem tersebut dinamakan sistem koordinasi pada manusia. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk menentukan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sistem koordinasi meliputi 3 macam, yaitu sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem indera. Bagian pertama yang akan dibahas yaitu sistem saraf. Sistem saraf berperan penting dalam regulasi atau pengaturan aktivitas tubuh. Fungsi dari sistem saraf yaitu untuk koordinasi dan untuk merasakan segala bentuk rangsangan yang diterima oleh tubuh. Sel saraf tersusun atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Yang pertama, badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson. Akson berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Selanjutnya, sistem saraf dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferal. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf pusat terdiri atas otak. Otak ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu otak besar berfungsi sebagai pusat kegiatan yang disadari seperti berpikir, berbicara, dan bergerak. Yang kedua, otak tengah terletak di depan otak kecil, berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Dan yang ketiga, otak kecil berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan mengoordinasi kerja otot. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan kelanjutan dari sumsum lanjutan. Berfungsi sebagai penghubung impuls dari otak serta mengatur gerak refleks. Selanjutnya, sistem saraf tepi berfungsi untuk membawa impuls saraf menuju ke sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Bagian yang kedua yaitu sistem endokrin atau sistem hormon, merupakan bagian kelenjar yang menghasilkan hormon. Sistem endokrin memiliki berbagai macam kelenjar. Yang pertama,
kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan berbagai macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon seperti hormon somatotropin atau STH. Yang kedua, kelenjar hipofisis bagian posterior menghasilkan hormon oksitosin dan hormon ADH. Yang kedua, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triodotironin. Fungsi kedua hormon tersebut untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia dalam sel tubuh. Yang ketiga, kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratromon yang berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam tubuh. Yang keempat, kelenjar adrenal. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ada dua, yaitu bagian luar menghasilkan hormon kortisol yang berperan dalam mengendalikan metabolisme, yaitu seluruh proses kimiawi yang terjadi pada tubuh manusia. Yang kedua, bagian dalam menghasilkan hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Yang kelima, kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel pada pankreas yang disebut pulau Langerhans. Hormon yang dihasilkan ada dua, yaitu insulin berfungsi mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Yang kedua, glukagon, fungsinya kebalikan dari insulin. Yang keenam, testis atau ovarium. Testis adalah kelenjar kelamin pada laki-laki. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron yang berfungsi untuk merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin sekunder. Selanjutnya, ovarium adalah kelenjar kelamin pada wanita yang dihasilkan oleh estrogen dan progesteron. Yang ketujuh, kelenjar pineal. Kelenjar pineal panjangnya hanya sekitar 7 mm dan terletak di sekitar bagian tengah otak. Berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin untuk mengatur ritme harian tubuh. Yang kedelapan, kelenjar timus. Berfungsi untuk mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan menghasilkan timosin untuk merangsang limfosit. Selanjutnya, sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri atas indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Yang ketiga, indera penciuman atau pembau atau hidung. Yang keempat, indera perasa atau lidah. Dan yang kelima, indera peraba atau kulit. Berikut ini mekanisme kerja sistem regulasi pada hidung. Bagaimana proses terjadinya pembauan? Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung. Kemudian uap atau gas yang terhirup ini akan larut dalam lendir dan sampai pada sel reseptor atau ujung saraf pembau yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Ujung-ujung saraf pembau yang bergabung dengan pembuluh pencium dan berada di belakang rongga hidung kemudian meneruskan rangsang bau yang diterima ujung-ujung saraf pembau. Setelah itu, rangsang bau diteruskan ke pusat penciuman melalui saraf bau yang berada di otak. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau tersebut. Selanjutnya, mekanisme penghantaran impuls. Penghantaran impuls saraf dapat terjadi melalui sel saraf jika tidak ada rangsangan neuron dalam keadaan istirahat. Muatan listrik di luar membran neuron adalah positif,
sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan dengan polarisasi. Jika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran akan berubah. Akibatnya, polarisasi berubah. Polarisasi mengalami pembalikan di lokasi tertentu. Kemudian, proses pembalikan polarisasi diulang sehingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson. Setelah impuls berlalu, membran neuron memulihkan keadaan seperti semula. Selama pemulihan ini, impuls tidak bisa melewati neuron atau disebut dengan periode refraktori. Potensi aksi dibangkitkan sewaktu Na+ mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensi aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, membalikan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion K melalui kanal potasium. Proses depolarisasi, repolarisasi berlangsung berulang. Proses inilah yang disebut dengan penghantaran impuls melalui neuron. Selanjutnya, pengaruh psikotropika pada sistem regulasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan psikotropika? Jadi, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan masih banyak lainnya. Selain psikotropika, ada pula zat atau obat yang berbahaya seperti narkotika dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, narkotika golongan 1. Digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya seperti heroin, kokain. Yang kedua, narkotika golongan 2. Digunakan untuk pengobatan namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Contohnya seperti morfin dan petidin. Yang ketiga, narkotika golongan 3. Digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya seperti nekokodinah dan kodein. Psikotropika merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Zat adiktif adalah zat yang dapat mengubah ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya antara lain nikotin dalam rokok, cat, bensin, kafein dalam kopi maupun teh. Selanjutnya, apa saja gangguan pada sistem regulasi? Yang pertama, penyakit Parkinson merupakan penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengordinasikan gerakan tubuh. Yang kedua, penyakit akromegali merupakan gangguan pada sistem endokrin ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebihan. Yang ketiga, rabun, gangguan pada sistem indera, merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem koordinasi pada manusia. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan pada teman-teman semua. Sampai ketemu di video materi selanjutnya. Bye-bye.
Thank you.